Baik, selamat siang untuk para peserta seminar kerja praktek yang pada siang hari ini sudah hadir untuk mengikuti seminar kerja praktek yang akan dilaksanakan oleh Agrial Sunahtul Putra yang judulnya yaitu penggunaan metode DGA yaitu Dissolved Gas Analysis, uji kandungan air dan uji tegangan tembus untuk monitoring kesehatan minyak transformator UAT unit 10 di PT PJB UBJ O dan M PLTU Rembang. Ya. Jadi di sini ada 3 parameter yang akan digunakan untuk memantau kondisi kesehatan minyak trafo ini. Yang pertama adalah DGA test, yaitu Dissolved Gas Analysis, dan yang satunya yaitu water content atau kandungan air, dan yang satunya lagi yaitu uji tegangan tembus atau breakdown voltage pada minyak. Untuk presentasi ini nanti waktunya maksimal 20 menit ya. Agrial mana sudah siap? Halo? Mana yang lain mahasiswanya? Ya Pak. Ya Pak. Ya. Hadir Pak. Agrial sudah siap? Hadir Pak. Baik, Agrial sudah siap. Ini materinya silakan kamu presentasikan. Untuk presentasinya paling lama 20 menit ya. Mulai dari slide pertama mengenai judul penggunaan metode DGA, Dissolved Gas Analysis, uji kandungan air dan uji tegangan tembus pada minyak trafo. Saya silahkan untuk Agrial bisa memulai. Silakan. PPT-nya kelihatan teman-teman? Kurang gede suaranya. PPT-nya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Suara kurang besar lagi. Bentar. Suara saya udah kedengaran? Ya. Sudah. Oke, baik. Sebelum saya memulai, ada baiknya saya berdoa terlebih dahulu dan mengundang teman-teman dan Pak Syakur untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat datang kepada Bapak Dr. Abdul Syakur, Sarjana Teknik, Magister Teknik, yang mana telah memberikan kesempatannya untuk hadir pada seminar kali ini. Pada seminar kali ini, saya membawa judul yaitu penggunaan metode DGA atau Dissolved Gas Analysis, uji kandungan air dan uji tegangan tembus untuk monitoring kesehatan minyak transformator unit auxiliary transformator unit 10 di PT PJB UBJOM PLTU Rembang. Sebelumnya, saya KP-nya itu dimulai pada tanggal 6 Januari sampai 6 Februari. Pertama, latar belakang. Di latar belakang ini saya membawa 4 poin utama, yaitu pertama, tingginya kebutuhan listrik pada era sekarang, terutama di kota-kota besar. Kita lihat contoh seperti Jakarta, Surabaya itu konsumsi listriknya sangat besar, sehingga PLN bertanggung jawab penuh dalam penyediaan dan pemasok listrik negara. Selanjutnya, pembangunan pembangkit tenaga listrik di Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Salah satunya yaitu PLTU Rembang, yang mana dikelola oleh anak perusahaan PLN, yaitu PT PJB UBJOM PLTU Rembang. PLTU Rembang sendiri berbahan bakar batu bara untuk menghasilkan uap. Yang keempat, 5 komponen utama yaitu turbin uap, generator, boiler, transformator, dan gardu induk. Salah satu dari komponen utama yaitu transformator memiliki peranan yang sangat penting terhadap PLTU.
Ketika transformator terjadi gangguan, baik itu gangguan termal maupun gangguan elektrik, akan berdampak kurang baik terhadap produksi listrik. Maka dari itu, transformator perlu dijaga kesehatannya. Salah satu menjaga kesehatannya ialah menjaga kesehatan minyak isolasi trafo. Rumusan masalah. Pada topik kali ini, permasalahan yang dihadapi terkait kerja praktik yang dilakukan pada PT PJB Upjom PLTU Rembang adalah 1. Bagaimana kesehatan minyak isolasi trafo UAT10 yang dianalisa dengan metode DGA? Yang kedua, bagaimana kualitas minyak isolasi terhadap nilai breakdown voltage dan water content trafo UAT unit 10? Selanjutnya, profil singkat perusahaan. Nama perusahaannya itu PT PJB Upjom PLTU Rembang. Jenis produknya itu listrik dengan kekuatan 2x315 MW. Alamat perusahaan. Alamat perusahaan itu berada di Jalan Raya Semarang, Surabaya, KM 130 Sluke, Rembang, Jawa Tengah. Nah, ini bisa dilihat di gambar itu merupakan gerbang awal depan dari PLTU Rembang itu sendiri. Selanjutnya itu ada sejarah singkat. Sejarah singkat PLTU Rembang sendiri itu berdiri pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan melaksanakan desentralisasi, meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta mampu berkembang secara mandiri dengan menyelenggarakan usaha ketenaga listrikan, berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip dan perseroan terbatas, serta untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pembangkit listrik swasta. Nah, PT PJB sendiri memiliki 3 anak perusahaan, yaitu PT PJB Service, PT Reka Daya Elektrika, PT Navigati Inovatif Indonesia. Nah, berikutnya itu visi dan misi perusahaan. Visi yang dibawa adalah menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia. Misinya itu membuat 3 misi, yaitu 1. Memproduksi tenaga listrik yang andal dan berdaya saing. 2. Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi teknik yang manajerial yang unggul. Nah, PT PJB sendiri itu membawa 5 nilai yang dibawa, yaitu pertama ada integritas, kerjasama, keunggulan, pelayanan terhadap umum, dan sadar lingkungan. Nah, yang bagian terakhir itu ada struktur organisasi, yaitu ada general manager, selanjutnya dibawahi oleh manajer engineering, manajer operasi, manajer pemeliharaan, manajer keuangan, dan manajer logistik. Pada kesempatan kerja praktek kali ini, saya ditempatkan di divisi engineering, yaitu di CBM, atau Condition Based Maintenance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus pembangkit tenaga listrik di PT PJB Upjom PLTU Rembang. PLTU Rembang dirancang menggunakan bahan bakar utama batu bara. Panas hasil pembakaran batu bara dalam boiler digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih dan menghasilkan uap atau steam. Uap dan steam dihasilkan tersebut digunakan untuk memutar turbin uap. Turbin yang berputar telah dikoppel dengan generator untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, di sini bisa dilihat ada gambarnya. Nah, di gambarnya ini ada 3 siklus, yaitu siklus air, siklus batu bara, dan siklus listrik. Nah, untuk siklus air itu dimulai dari bawah sini, yaitu ini air laut yang dipompa menggunakan circulating water plant. Kemudian air itu melewati atau memasuki daerah desalinasi plant, yaitu gunanya mengubah air laut menjadi air tawar. Selanjutnya masuk ke demin plant. Sebelah sini, demin plant itu berguna untuk mengurangkan kadar mineral di air. Selanjutnya setelah kadar air mineral itu berkurang, dimasukkan ke dalam makeup water atau tempat kondensor. Ketika air akan digunakan untuk proses perebusan, air akan dikirim ke deaerator. Deaerator ini berguna sebagai pengurangan kadar-kadar oksigen, yang mana berguna untuk mencegah korosi yang terjadi di turbin uap. Selanjutnya, air dipompa ke dalam boiler. Nah, di boiler ini air akan direbus atau dimasak dengan menggunakan bahan bakarnya itu bahan bakar batu bara. Nah, saya akan menjelaskan siklus batu bara. Siklus batu bara dimulai dari coal plant. Coal plant lalu ditempatkan kepada coal conveyor.
Cold conveyor ini dikirim atau ditransferkan ke pulverizer, yang dimana gunanya untuk menggiling halus batu bara itu menjadi serbuk-serbuk yang berguna untuk mengurangi tingkat kalori dari batu bara itu. Selanjutnya, dari pulverizer ini dikirim ke cool feeder. Dari cool feeder kemudian ditembakkan menggunakan primary atau secondary air vent ke dalam boiler, sehingga terjadi pembakaran. Pada saat terjadi pembakaran, maka air akan berubah menjadi uap. Nah, uap itu kemudian dikirim melalui line warna merah ini ke turbin. Di turbin itu ada 3 turbin, yaitu turbin high pressure turbin, intermediate turbin, dan low turbin. Nah, pada saat pengiriman dari boiler akan dikirim terlebih dahulu ke high temperature turbin. Kemudian setelah memutar turbin high, kemudian dikirim kembali ke boiler. Lalu dikirim lagi ke intermediate turbin. Setelah dari intermediate turbin, lalu dikirim lagi ke low media turbin. Kemudian turbin tadi dikoppel dengan generator, sehingga generator tadi memutar dan menghasilkan energi listrik. Energi listrik kemudian dikirim ke transformator yang gunanya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, lalu dikirim ke sistem transmisi. Nah, yang terakhir itu adalah sistem pembuangan. Pembuangan dari pembakaran ini ada 2 macam, yaitu pembuangan bottom ash atau fly ash. Nah, untuk bottom ash sendiri adalah ketika terjadi pembakaran, maka serbuk-serbuk itu langsung jatuh ke bawah dan langsung ditampung oleh mobil penampung ini yang akan dikirim ke tempat pembuangan akhir. Nah, untuk fly ash sendiri, nanti dia akan berjalan kemari, lalu ditembak oleh secondary air primer atau primary air primer. Lalu dia akan melewati ESP. Nah, di ESP sendiri, serbuk-serbuk tadi tidak langsung dikirim ke stack, tapi ditangkap terlebih dahulu partikel-partikel zahatnya menggunakan ESP. Lalu ditembakkan oleh indus fan ke stack. Stack itu ini cerobong. Nah, itu siklus pembangkitan tenaga listrik di PTPJ, Bu. Baik, selanjutnya. Saya akan menjelaskan apa itu transformator. Nah, transformator itu gambarnya seperti ini. Nah, transformator itu adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan, baik arus, daya, yang sesuai yang diharapkan dengan pada frekuensi yang sama. Nah, prinsip kerja trafo, transformator bekerja menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masuk bolak-balik yang membentang primer menimbulkan flux magnet yang ideal. Semua bersambung dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik ini menginduksi gaya gerak listrik atau GGL dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Nah, di trafo ini ada bagian-bagiannya. Nah, bisa dilihat di pada gambar nomor 1 itu ada tangki trafo, nomor 2 itu busing tenaga tinggi, nomor 3 itu busing tenaga rendah, nomor 4 itu radiator, nomor 5 itu kipas pendingin, nomor 6 itu tangki konservator, nomor 2 sistem pentanahan, nomor 8 drain valve, nomor 9 pernapasan, nomor 10 itu ini alat ukur suhu minyak, nomor 11 itu busing. Ini nomor 12 kontrol panel, nomor 13 relay bukor. Nah, selain itu transformator mempunyai peralatan bantu yaitu sistem pendingin yang akan nanti digunakan itu minyak isolasi. Kedua itu tap changer yang digunakan untuk mengubah keluarannya. Yang nomor 3 itu alat pernapasannya. Nah, di trafo ini mempunyai bagian utama yaitu ada inti besi di dalamnya. Kemudian kumparan trafo di dalam tangki ini, ada minyak trafo di dalam tangki ini juga. Terus ada busing sebagai proteksi. Yang kelima itu ada tangki dan konservator. Nah, saya akan menjelaskan minyak isolasi transformator. Minyak isolasi transformator sendiri itu adalah minyak yang digunakan sebagai pengisolasi, pendingin, dan pembatas atau media yang digunakan untuk membatasi oksidasi dan korosi. Nah, minyak isolasi transformator sendiri mempunyai standar sertifikasi, yaitu dilihat pada tabel berikut. Parameternya tegangan tembus, 50 kV untuk tegangan 170, 40 kV tegangan 70 sampai 170, 30 kV untuk tegangan 70 kV. Nah, pada trafo UAT10 ini, saya menggunakan batasan ini, yaitu 30 kV untuk tegangan di bawah 70 kV. Karena transformator UAT sendiri memiliki keluaran yaitu
3 kV.